Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhul Jerita Syamil dari kelas 12 IPA 2. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang biografi Wali Songo beserta metode dakwah dan peninggalannya untuk tugas ujian praktek sejarah kebudayaan Islam. Wali Songo ada beberapa nama sunan dari Wali Songo yang terkenal di Indonesia, terutama di tanah Jawa. Sebutan sunan sering diberikan untuk orang yang dimuliakan atau yang lebih soleh. Selain itu, sebutan sunan juga sering diberikan kepada mereka yang masih memiliki silsilah dengan kerajaan, baik secara langsung atau setelah beberapa keturunan di bawahnya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Wali Songo dan beberapa peninggalannya. Dari sekian banyak sunan, hanya ada 9 yang berperan aktif dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Kebanyakan dari 9 sunan ini menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa dengan metode yang berbeda-beda. Sebutan Wali Songo sebenarnya berasal dari kata wali dan songo. Kata wali dapat diartikan dengan wakil atau dalam Islam disebut dengan istilah waliullah atau wali Allah, yang berarti kekasih Allah. Sedangkan kata songo berarti 9 yang menunjukkan jumlah mereka yang ada 9. Yang dimaksud dengan kekasih Allah ini adalah mereka orang-orang beriman dan bertakwa serta selalu senantiasa istiqomah di jalan Allah untuk menyebarkan ajaran agama Islam di masyarakat pada umumnya. Selain menyebarkan ajaran Islam, mereka juga mengajak manusia untuk lebih mengenal dan beriman kepada Allah tanpa sebuah paksaan. Dalam menyebarkan agama Islam, 9 wali ini memiliki tempat dan metode yang berbeda-beda. Selain berdakwah, beliau juga memberi sebuah wasiat atau nasihat dan juga beberapa peninggalan untuk umat Islam di Indonesia. Sehingga nama Wali Songo banyak dikenal sebagai tokoh sejarah dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat atau dikenal sebagai dengan Sunan Ampel merupakan putra dari Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, dengan Dewi Kontro Wulan. Dewi Kontro Wulan merupakan salah satu putri dari Raja Champa yang masih memiliki termasuk dalam keturunan dinasti Ming yang terakhir. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1478 Masehi. Kemudian pada tahun 1443 beliau mulai hijrah ke Pulau Jawa dalam menyebarkan ajaran Islam. Sunan Ampel melakukan dakwah di daerah Ampel, Dentan, Surabaya. Setelah berhijrah, beliau lalu menikah dengan putri Adipati Tuban yang bernama Nyai Ageng Mayula. Dari hasil pernikahan tersebut lahirlah 4 anak yang diberi nama Putri Nyai Ageng Maloka, Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, Syaifuddin atau Sunan Derajat, dan Syarifah yang nantinya akan menjadi istri dari Sunan Kudus. Di daerah tersebut, Raden Rahmat diberikan fasilitas kepada masyarakat sekitar untuk belajar ilmu agama dan berkonsultasi dengan mendirikan sebuah pondok. Ajaran dari beliau yang sangat terkenal salah satunya adalah falsafah Molimo. Kata Molimo berasal dari bahasa Jawa yaitu kata mo yang memiliki arti menolak, sedangkan limo berarti 5. Jadi maksud dari falsafah Molimo tersebut adalah menolak 5 hal perkara yang dilarang dalam Islam. Isi dari falsafah adalah: yang pertama ada mau main atau tidak berjudi, mau maling atau tidak mencuri, mau nongbe atau tidak minum minuman keras atau khamar, mau madat atau tidak menghisap narkoba, mau madan tidak main perempuan atau berzina. Dalam jasanya dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam, salah satu peninggalannya adalah Masjid Ampel di Ampel, Dentan, Surabaya. Lalu yang kedua ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim adalah nama asli dari Sunan Gresik. Beliau merupakan orang pertama yang menyebarkan ajaran agama Islam pertama kali di tanah Jawa. Selain itu, beliau juga seorang habib, yaitu silsilah ke-22 dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Sunan Gresik juga baru memulai dakwahnya pada akhir kerajaan Majapahit. Dalam memulai dakwahnya, beliau merangkul rakyat biasa yang menjadi korban dari perang saudara pada kerajaan Majapahit. Pendekatan yang beliau lakukan kepada rakyat dengan melalui cocok tanam dan jalur perdagangan.
sehingga masyarakat tersebut lebih terbantu dalam hal ekonomi dan perlahan mempelajari Islam atas bimbingan beliau. Seiring dengan berjalannya waktu, orang yang belajar Islam pun semakin banyak dan akhirnya Sunan Gresik mendirikan sebuah pondok pesantren di daerah Lerang. Dari pondok itulah beliau mengajarkan berbagai ilmu hingga akhir hayatnya. Beliau meninggal pada tahun 1941 dan kemudian dimakamkan di Desa Gapura Wetan, Gresik. Selama berdakwah, beliau selalu berusaha menghilangkan sistem kasta yang menjadi sumber perpecahan dalam masyarakat. Peninggalan sejarah dari Sunan Gresik berupa Masjid Maulana Malik Ibrahim di daerah Lerang, Gresik. Lalu yang ketiga ada Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim. Maulana Makdum Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel, Sunan Bonang, yang pernah menimba ilmu agama Islam di daerah Pasai, Malaka. Di sana beliau menimba ilmu kepada Sunan Giri, terutama dalam metode dakwah penyebaran Islam agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Setelah selesai menimba ilmu dari Sunan Gresik, kemudian beliau pulang kembali ke kota Tuban, kota kelahiran ibunya, lalu mendirikan sebuah pondok pesantren. Karena kebanyakan masyarakat Tuban senang dengan musik, kemudian dalam dakwahnya beliau menggunakan alat musik yaitu gamelan. Beliau melakukan dakwahnya di sela-sela pertunjukan musik tersebut berlangsung, sehingga ada beberapa peninggalan bersejarah dari beliau dalam alat musik tradisional yaitu berupa bonang, kenong, dan bende. Lalu yang keempat adalah Sunan Derajat atau Raden Qasim atau Raden Syaifuddin. Beliau adalah salah satu saudara seibu dari Sunan Bonang. Dari beberapa kisah beliau juga dikenal dengan nama Raden Syaifuddin. Setelah ayahnya wafat, beliau juga pernah menimba ilmu agama kepada Sunan Muria. Setelah selesai, kemudian beliau kembali ke daerah pesisir Banjarwati, Lamongan untuk menyebarkan ajaran Islam. Seiring dengan berjalannya waktu, sudah banyak sekali Sunan Derajat, hingga akhirnya beliau mendirikan sebuah pondok pesantren di daerah Daleman di Desa Derajat, Pancirian, Lamongan. Dalam dakwahnya, beliau melalui suluk seperti yang pernah diajarkan oleh gurunya yaitu Sunan Muria. Suluk petuah adalah salah satu suluk yang beliau sampaikan kepada murid-muridnya. Dalam suluk tersebut berisi beberapa pesan beliau yang harus ditanamkan dalam diri untuk saling menolong sesama manusia. Salah satu kutipan dari suluk tersebut adalah yang pertama, Wenehono Taiken Marang Wong Kang Wuto, artinya berilah tongkat kepada orang yang buta. Lalu yang kedua, Wenehono Mangan Marang Wong Kang Luwe, artinya berilah makanan kepada orang yang lapar. Lalu yang ketiga adalah Wenehono Busono Marang Wong Kang Wudo, artinya berilah pakaian kepada orang yang telanjang. Lalu yang keempat adalah Wenehono Nyiuk Marang Wong Kang Kudanan, artinya berilah tempat kepada orang yang kehujanan. Dan masih banyak lagi suluk yang lain dikenal sebagai peninggalan Raden Syaifuddin. Hingga sekarang ini suluk tersebut dipelajari di pondok-pondok Jawa kuno. Lalu yang kelima adalah Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Sunan Kalijaga salah satu di antara wali songo yang terkenal sekali di tanah Jawa. Beliau adalah salah satu putra dari seorang bupati Tuban pada waktu itu yaitu Arya Wilatika. Ayah dari Sunan Kalijaga sendiri adalah seorang pemimpin pemberontakan Ronggolawe pada zaman kerajaan Majapahit. Ketika muda, Raden Syahid telah mewarisi dari semangat ayahnya. Beliau memprotes keras terhadap penarikan pajak yang tidak memiliki rasa kemanusiaan pada pemerintahan kerajaan Majapahit. Kemudian dibuatlah susunan rencana perampokan kepada seluruh anggota pejabat pajak dan kemudian untuk dibagikan ke seluruh rakyat miskin. Akan tetapi, aksi perampokan tersebut berhenti ketika Raden Syahid bertemu dengan seorang yang kemudian menjadi gurunya yaitu Sunan Bonang. Saat bertemu dengan Sunan Bonang, beliau diberi nasihat agar berhenti dari tindakannya tersebut. Karena untuk melakukan suatu kebaikan tidak harus ditempuh dengan sesuatu yang buruk. Dan akhirnya Raden Syahid pun berhenti dari tindakan perampokannya, serta kemudian beliau berguru kepada Sunan Bonang untuk mempelajari ilmu agama. Dari sang gurulah Sunan Bonang Kalijaga mendapatkan ide untuk melakukan dakwah dengan cara berbeda, yaitu memanfaatkan wayang dan gamelan.
Dalam pertunjukan tersebut, beliau menyisipkan sedikit demi sedikit tentang ajaran Islam, dan dengan metode dakwah tersebut akhirnya bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Selain berdakwah dengan wayang dan gamelan, beliau juga menanamkan nilai-nilai ajaran Islam dalam berbagai kebudayaan lainnya. Dalam peninggalan dari Sunan Kalijaga ada beberapa kesenian yang telah menjadi seni khas, yaitu wayang, gamelan, ukir, dan juga ada beberapa lagu Jawa yang terkenal, yaitu tembang Lir Ilir. Lalu yang keenam adalah Sunan Kudus atau Jafar Shadiq. Sunan Kudus yang dikenal dengan nama Jafar Shadiq adalah salah satu cucu dari Sunan Ampel. Selain itu, Sunan Kudus juga salah satu keponakan dari Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Dari beberapa sumber, Sunan Kudus pernah menuntut ilmu di Yerusalem, Palestina, yang berlangsung kepada umat-umat dari Arab. Setelah lama menuntut ilmu di sana, kemudian Sunan Kudus pulang ke Jawa lalu mendirikan sebuah pondok pesantren di daerah Kudus untuk mempermudah dalam berdakwah. Beliau menyebarkan ajaran agama Islam di kalangan para pejabat, bangsawan, kerajaan, dan para priai di tanah Jawa, dan menyanggupi menjadi seorang pemimpin di sana. Dalam menyebarkan ajaran Islam, beliau juga menggunakan metode yang hampir sama dengan Sunan Kalijaga, yaitu melakukan pendekatan terhadap kebudayaan daerah setempat dengan kekuasaan ilmunya, sampai-sampai para wali memberi gelar Sunan Kudus sebagai wali al-ilmi, yang berarti orang yang mempunyai ilmu luas. Selama Sunan Kudus berdakwah, ada beberapa peninggalan yang sampai sekarang masih ada, yaitu Masjid Menara Kudus. Tempat tersebut memiliki sebuah menara dengan bercorak khas Hindu. Selain menara, beliau juga mewariskan budaya toleransi yang sangat mulia. Lalu yang ketujuh ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria adalah salah satu putra dari Sunan Kalijaga dengan istrinya yang bernama Saroh. Selain itu, Sunan Muria juga merupakan keponakan dari Sunan Giri, karena Saroh merupakan adik dari Sunan Giri. Dalam dakwahnya mengajarkan ajaran Islam, beliau menggunakan metode yang sama dengan ayahnya. Beliau menyampaikan ajaran Islam dengan melalui kebudayaan dan kesenian Jawa. Akan tetapi, Sunan Muria lebih memilih tempat terpencil di pesisir pantai sebagai tempatnya berdakwah. Tempat yang ia pilih adalah Gunung Muria yang berada di daerah Jawa Tengah. Dari tempatnya berdakwah telah menyebar ajarannya hingga ke Pati, Kudus, Juwana, Tayu, dan Jepara, di mana setiap tempat yang ia datangi hanyalah pedesaan, pesisir pantai, dan pegunungan. Agar dalam berdakwah menarik banyak orang, beliau menggunakan sebuah tembang Jawa yang beliau gunakan salah satunya adalah tembang Sinom dan Kinanti. Dalam peninggalannya selama berdakwah adalah ada semua masjid Muria yang berada di daerah pusat tempat beliau berdakwah. Lalu yang kedelapan adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Menurut sejarah, Sunan Gunung Jati merupakan salah satu putra dari kerajaan Pajajaran yang bernama Pangeran Walangsungsang dan adiknya yang bernama Raja Santang. Beliau merupakan salah satu dari Wali Songo yang berdakwah di daerah Jawa Barat. Dalam dakwahnya, beliau memilih untuk menyebarkan ajaran Islam di daerah Cirebon. Sebelum beliau berdakwah di tanah Jawa, sebenarnya sudah ada seorang ulama yang berasal dari Baghdad untuk berdakwah di daerah Cirebon. Ulama tersebut bernama Syekh Kafi dengan membawa 20 muridnya berdakwah di tanah Jawa. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga pernah dinobatkan sebagai Raja Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Selain di Cirebon, beliau juga berdakwah sampai ke Banten. Peninggalan sejarah Sunan Gunung Jati salah satunya adalah Masjid Agung Banten. Lalu yang terakhir adalah yang ke-9, Sunan Giri atau Raden Paku atau Muhammad Ainun Yakin. Nama Wali Songo yang terakhir adalah Sunan Giri atau biasa dikenal dengan Raden Paku. Beliau adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama dari Gujarat yang pernah menetap di Pasai atau Aceh. Sementara ibunya bernama Dewi Sekardadu yang menjadi putri Raja Hindu Blambangan, Jawa Timur. Awal mula Sunan Giri menyebarkan ajaran agama Islam sejak beliau bertemu dengan Sunan Ampel yang masih menjadi sepupunya. Setelah itu kemudian beliau disarankan oleh Sunan Ampel untuk berdakwah di daerah Blambang, sebelah selatan Banyuwangi, Jawa Timur. Saat itu masyarakat Blambang sedang tertimpa sebuah penyakit, hingga putri Raja Blambang pun juga terkena penyakit tersebut. Akhirnya Sunan Giri pun dapat menyembuhkan putri tersebut juga para masyarakat Blambangan. Dalam peninggalan Sunan Giri juga menciptakan beberapa tembang Jawa yang dikenal oleh masyarakat Jawa, yaitu tembang Asmarandana dan Pucung.
Selain itu, beliau juga menciptakan beberapa lagu anak dalam bahasa Jawa, di antara Jamuran Cublak, Cubak Suwong, Jitungan, dan Delekan, yang sekarang masih ada di kalangan anak-anak. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.